Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita mengundang tamu yang super istimewa. Beliau adalah bidang perencanaan keuangan. Apa hubungannya dengan puasa? Ayo kita sapa. Bagaimana kabarnya Mbak Mimin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Namanya Mbak Mimin, Mimtahatun Nafidah. Bekennya Mimin Susanto. Mimin Susanto. Jadi kalau para pecinta masa depan ini, para insan cinta itu melihat berbagai tulisan Mimin Susanto, itu adalah Mbak Mimin ini. Mbak Mimin ini kan sudah dalam suasana end of Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan. Dan pesan pada waktu membaca Al-Quran, perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita hubungkan dengan Mbak Mimin sebagai perencana keuangan, apakah ada hubungannya ayat tersebut atau perintah puasa ini, Mbak Mimin? Kan memang sebenarnya proses puasa dari hari pertama sampai hari ke-30 itu kan sangat-sangat indah ya. Oh, iya. Karena sebenarnya semuanya ada tujuannya. Yang paling terlihat kan sebenarnya dari misalnya dari ilmu kesehatan pastinya kan ya. Betul. Tubuh kita diminta untuk istirahat sebentar, kayak detox gitu betul, kan. Detox. Iya. Jadi akhirnya nanti kalau orang berpuasa itu dalam perspektif kesehatan seharusnya menjadi sehat. Betul. Bebas dari kan begitu. Selanjutnya kalau Mbak dari Mimin, ilmu keuangan, dari ilmu perencanaan keuangan itu sebenarnya juga ada hubungannya. Oke. Karena ini sama juga kita kalau kita nggak menahan hawa nafsu untuk tidak makan, minum, ataupun amarah dan lain-lain. Kalau di ilmu keuangan kita menahan diri untuk bisa lebih baik dalam membelanjakan keuangan kita. Oh, gitu. Lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan. Iya, karena kan sebenarnya ketika memasuki bulan Ramadan dan menjelang hari raya itu kan sepertinya pengeluaran kita itu kan menjadi berlipat-lipat. Ini masalahnya. Berlipat-lipat kan, jadi bisa jadi 2-3 kali lipat. Karena teorinya itu sebenarnya kan ketika kita puasa harusnya kan makanan kita lebih sedikit ya. Lebih sedikit, lebih sederhana. Iya, karena hanya 2 kali buka sama sahur. Betul. Itu teori tapi. Nah, kenyataannya ketika kita berbuka puasa, kita selain makanan utama kita juga nyiapin ada takjil lah. Ada pencuci mulut ini itu gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga butuh kurma, butuh suplemen, vitamin dan lain-lain gitu kan, agar kita tetap fit dalam menjalankan puasa karena kita tetap bekerja. Ya nggak ada masalah sebenarnya di situ, tapi kita harusnya lebih pinter. Misalnya kalau ibu rumah tangga kan jadinya harus lebih pinter dalam mengatur menu makanan sehingga ketika dia berbelanja itu dia bisa mengatur belanjaan ini atau sayuran ini itu bisa diolah menjadi beberapa macam olahan kayak gitu ya. Jadi lebih kreatif harusnya biar cash flow-nya kita itu tidak kebobolan. Intinya bahwa tidak ada yang menjadi sisa atau tidak ada yang menjadi sampah dibuang begitu. Betul, iya. Karena kan setelah kita sahur kan sudah nggak ada lagi yang makan kan. Betul. Nah, di situ pinter-pinternya kita itu ngatur gimana kita berbelanja, memasak atau mempersiapkan makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik dan tidak terbuang. Kalian yang ada di rumah, apakah juga merasakan ada bagian yang kalian belanjakan terbuang? Iya. Itu pertanyaan dasar. Iya, betul. Jadi kita itu kan harus sehingga kayak kita itu juga menahan itu kan, menahan dari keinginan-keinginan, bukan kebutuhan. Padahal kita harusnya kan mendahulukan kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Makan kan. Tapi kalau kita kan ingin makan A, B, C, itu ingin. Tapi apakah itu semua kita perlukan bagi tubuh kita kan belum tentu juga.
nanti ujung-ujungnya akhirnya cash flow kita, dompet kita kedodolan juga karena belanjanya bermacam-macam itu gitu loh. Jadi kita juga harus menahan hawa nafsu kita dalam berbelanja. Dari keinginan. Iya, bukan dari kebutuhan. Iya, betul gitu. Terus Jadi, ketika udah mendekati hari raya kan kita juga harus tahu kita nanti pasti butuh apa aja. Yang pasti kalau kita mudik ya kita butuh dana untuk mudik. Kita untuk kita punya ponakan, punya tetangga, punya saudara yang ada anak kecil, kita butuh untuk angpau lebaran. Berbagi ke mereka. Berbagi. Itu gimana? Apakah juga bisa lakum tatakum tadi, Mbak Min? Iya, sebenarnya kan itu kan kalau kita bisa menahan kita untuk tidak terlalu gelap mata dalam berbelanja ya. Ya itu kan sebenarnya kan juga itu kita kan dilarang untuk berlebih-lebihan. Ada istilah baru guys, gelap mata dalam berbelanja. Iya, jadi ya kalau misalnya kita nggak perlu beli baju baru kan juga nggak usah. Kita bisa recycle baju lama kita. Gitu apalagi kan? Dalam hadis itu kan laisal aid liman labisahul jadid, walakin aid liman iman tuh tajid. Jadi intinya gini, nanti para ustadz menjelaskan bahwa bukanlah Aid Idul Fitri itu bagi yang mereka berbaju baru, tetapi mereka yang keimanannya, ketakwaannya bertambah. Iya, betul. Iya. Jadi kembali ya. Iya, jadi ya itu tadi kan sebenarnya kita bisa melihat apakah kita bisa mengerem hawa nafsu kita. Itu kan jadinya akan kita lebih sayang mana? Kita mau nurutin nafsu kita atau kita mengingat dari firman Allah tadi bahwa kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Tapi gini Mbak Mimin, masalahnya siapa sih orang tua kalau dimintai anak tidak memberi? Nggak masalah. Nggak masalah. Cuman ya kita harus lihat-lihat juga. Lihat juga. Kita kan ya? Bisa mengkomunikasikan ke anak kita kan. Gitu. Kalau misalnya kita tidak perlu membeli baju baru kan juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Selama kita masih punya baju yang bisa dipakai kan nggak masalah. Siapa kalau dimintain keponakan, kita lagi mengatur keuangan, gimana cara jawabnya Mbak Mimin? Kalau anak-anak kayaknya mungkin masih tetaplah kita kasih ya. Tapi kan kita juga kita sesuaikan dengan kondisi ya. Kalau misalnya ternyata kita hanya punya budget, makanya pentingnya kita merencanakan kan itu. Jadi kita lihat budget kita ada berapa. Oh, maksudnya kalau memang targetnya itu kalau untuk keponakan semuanya 500.000 ya cukup di situ. Iya, gitu. Misalnya pecahannya kita perkecil misalnya gitu kan. Jadi yang biasanya misalnya kita kasih 50-an ribu, kita kecilin menjadi 20.000 kayak atau 10.000. Tapi tetap kita masih tetap bisa kasih. Nanti taruh di amplop yang lucu-lucu gitu ya. Karena anak-anak kecil itu ponakan-ponakan kita tetap seneng lah kalau terima sesuatu dari tantenya, dari omnya kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir sebelum closing. Kalau terhadap misalkan Pak Puh, Pak Le, kan kita biasanya bawa-bawa. Iya, betul. Itu kan gimana caranya Mbak Mimin supaya kita perencanaan keuangan itu bagus itu Mbak Mimin? Ya, ini seperti ini kan seperti ini ya, semacam kebiasaan kita ya. Itu untuk menghormati orang tua kita, Pak, Li, Bule kayak gitu. Kita pasti bawa buah tangan. Ya kita sesuaikan aja dengan kondisi keuangan kita. Gitu. Kalau misalnya kita nih kita nggak ada budget terlalu besar, ya tetap bawa tapi kita sesuaikan aja budgetnya yang apa. Sederhana. Iya. Kadang-kadang beliau tidak melihat seberapa atau sebagus atau semahal apa yang kita bawa, tapi kita kehadiran kita itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Walaupun hanya membawa maaf nih cuman 1 botol sirup minuman, iya kayak gitu, atau makanan kesukaan atau makanan yang kita bikin sendiri gitu. Subhanallah, luar biasa Mbak Mimin. Ya. Obrolan kita sore hari ini semoga para insan cita juga bisa mengambil dari perspektif masing-masing, baik orang tua, anak, sehingga nanti ending dari Ramadan atau ke Idul Fitri itu kemudian
budgetnya tidak ambyar. Betul, betul. Terima kasih Mbak Mimin atas Sama-sama. sharingnya. Ya. Pemirsa, itulah Mbak Mimin Susanto yang telah berbagi dengan kita. Beliau juga sebagai Bendahara Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Mimin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.